Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menyimak video kita kali ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Dalam materi kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perubahan wujud benda. Tapi saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya, Dini Kurniadila dari kelompok 1, akan memaparkan 4 submateri yang ada dalam materi inti tadi. Yang pertama adalah sifat berbagai wujud benda. Yang kedua, benda dapat melarutkan benda lainnya. Dan yang ketiga, perubahan wujud benda. Dan yang keempat, kegunaannya. Sebelum ke materi inti, apakah kalian sering memperhatikan benda-benda di sekitar kalian? Benda-benda di sekitar kita dibuat dari berbagai jenis bahan. Ada dari bahan plastik seperti payung dan juga jas hujan. Ada dari bahan lompatan dapur, contohnya sendok dan garpu. Ada juga dari bahan kaca seperti kacamata, kaca jendela, dan juga kaca cermin. Ada juga dari bahan karet seperti ban sepeda motor, ban mobil, dan lain sebagainya. Ada juga dari bahan kayu seperti meja, kursi, dan juga lemari. Secara umum, benda-benda digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Setiap benda tersebut memiliki sifatnya masing-masing. Contohnya adalah benda padat. Sifatnya yang pertama adalah bentuknya tetap tidak mengikuti wadahnya. Seperti contohnya bolpen ini, apabila kita masukkan ke dalam kotak pensil, maka bentuk bolpennya akan tetap seperti ini, tidak akan mengalami perubahan. Nah, dan yang kedua, benda padat bentuknya dapat berubah dengan perlakuan tertentu. Contohnya plastisin atau lilin malam. Jika kita tekan-tekan, maka benda ini akan berubah bentuk menjadi seperti ini. Nah, apabila kita bulat-bulat seperti ini, maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Contoh lainnya adalah kayu. Setelah kayu dipotong-potong, bentuknya akan berubah menjadi kursi, lemari, dan juga meja sesuai dengan keinginan pembuatnya. Selanjutnya adalah benda cair. Sifat dari benda cair yaitu yang pertama, bentuknya tidak tetap mengikuti wadahnya. Seperti ini contohnya. Apabila air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Namun apabila dituangkan ke dalam mangkuk kecil, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya seperti mangkuk kecil ini. Nah, yang kedua adalah bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Ini contohnya. Jika benda ini tenang, maka permukaannya akan datar. Yang ketiga adalah benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Seperti contohnya sungai yang memiliki hulu di gunung dan hilir di permukaan yang lebih rendah. Dan yang keempat adalah benda cair menekan ke segala arah, yang nanti kita akan buktikan dalam praktikum botol yang diisi air dan dilubangi. Semakin dalam air tersebut, maka tekanannya akan semakin tinggi. Hal itu yang mendasari bendungan. Jika semakin dalam bendungan, maka temboknya akan semakin tebal. Yang kelima adalah benda cair meresap melalui celah-celah. Nah, saat kita akan membersihkan lantai dengan lapel, maka lapel itu akan basah. Karena apa? Karena air menyerap atau meresap melalui celah-celah yang ada dalam kainnya. Selanjutnya adalah sifat dari benda gas. Sifat dari benda gas yang pertama adalah bentuknya tidak tetap, karena benda gas mengisi seluruh ruangan yang menjadi wadahnya atau yang menjadi tempatnya. Yang kedua adalah benda gas menekan ke segala arah. Apakah kalian suka memperhatikan orang yang sedang meniup balon? Balon tersebut mengembang ke seluruh bagian. Hal itu disebabkan karena gas yang ada di dalamnya menekan ke segala arah. Bab selanjutnya adalah benda dapat melarutkan benda lain. Larutan adalah campuran 2 atau lebih benda yang memiliki sifat serba sama. Artinya memiliki bagian-bagian yang sama. Contohnya adalah larutan gula.
Saat gula benar-benar larut dalam air, kamu dapat mencicipi seluruh larutan gula akan terasa manis. Jika didiamkan, larutan tidak akan memiliki endapan. Gula pasir dalam larutan gula berperan sebagai terlarut dan air berperan sebagai pelarut. Dapat kita lihat dalam tabel tersebut, struktur partikel yang menyusun benda-benda tersebut berbeda-beda sehingga mempengaruhi sifatnya. Seperti pada benda padat, struktur partikelnya saling berkaitan dan juga gaya tariknya sangat kuat sehingga benda padat tidak bisa berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Sementara benda cair partikelnya cukup renggang dan gaya tariknya tidak begitu kuat seperti pada benda padat sehingga benda cair dapat mengikuti bentuk dari wadahnya. Sementara benda gas bentuk partikelnya bebas dan tidak saling terkait. Sehingga benda gas dapat mengisi seluruh ruangan yang menjadi wadahnya.